Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang impuls dan momentum. Nah, di soal yang pertama ini disebutkan sebuah benda A bermasa ma bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Benda tersebut menumbuk benda B yang diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami oleh benda A ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Nah, energi kinetik benda A setelah tumbukan adalah titik-titik. Nah, baik, dari soal ini maka kita nanti akan mencari energi kinetik dari benda A setelah tumbukan. Nah, berarti nanti kita akan mencari berapakah kecepatan akhir dari benda A setelah tumbukan atau momentum setelah tumbukan. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu hubungan antara energi kinetik dan momentum, gitu ya. Jadi ada energi kinetik EK ini adalah setengah mv kuadrat. Nah, nanti kita bisa mengubahnya menjadi m kuadrat v kuadrat per 2m, atau bisa juga dituliskan sebagai p kuadrat momentum kuadrat per 2m. Nah, nanti kita akan bentuk jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari energi kinetik dari benda A setelah tumbukan. Seperti yang diketahui adalah kita ketahui ada I sama dengan perubahan momentum, ya. Jadi I sama dengan perubahan momentum, dengan I impuls ini adalah F dikalikan F kalikan delta T, gitu ya. Atau nanti kita juga bisa mencarinya tanpa menggunakan F kali delta T, karena nilai F nya ini berubah-ubah. Maka kita nanti untuk mencari impulsnya menggunakan luasan, gitu ya. Jadi luasan dari segitiga ini, ya, luasan dari segitiga itu. Kemudian berarti ini adalah setengah kalikan delta T kalikan F0. Kemudian untuk perubahan momentum berarti ini adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, ini ada setengah F0 kali delta T, kita ubah bentuknya. Kemudian momentum akhir dan momentum awalnya adalah MA dikalikan V0. Nah, berarti momentum akhirnya jadi P aksen ini menjadi setengah F0 kalikan delta T plus MA V0. Nah, kemudian untuk mencari energi kinetik setelah tumbukan berarti adalah P aksen kuadrat per 2MA. Nah, dari sini berarti ada 1/2 MA dikalikan dengan MA kalikan V0 plus setengah V0 delta T dikuadratkan. Nah, dari hasil ini kita akan mencari opsi yang benar. Jadi opsi yang sesuai dengan hasil tersebut adalah bagian dari yang ini, B, ya. 1/2 MA kalikan MA V0 plus setengah V0 delta T, kemudian ini kuadrat, ya. Nah, baik, jadi itu adalah jawaban untuk soal yang pertama. Berikutnya soal yang kedua. Pada soal yang kedua, sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dan laju konstan V0. Benda tersebut menumbuk benda B yang diam selama tumbukan. Besar gaya interaksi yang dialami oleh benda B ditunjukkan dalam gambar berikut. Jika setelah tumbukan laju benda A adalah VA, maka titik-titik. Nah, baik. Nah, meskipun di sini di grafik ini adalah gaya yang dialami oleh benda B, maka nanti gaya yang dialami benda A juga sama. Kemudian kita akan mencari seperti hanya soal yang pertama tadi. Jadi impuls yang dialami oleh benda A ini sama dengan perubahan momentum dari benda A. Nah, untuk impulsnya berarti luas segitiga ini, ya. Jadi luas segitiga pada grafik itu jadi ada setengah, kemudian ada delta T sebagai alas segitiga, kemudian kalikan F0 sebagai tingginya. Kemudian ini ada MA, kemudian kecepatan akhirnya VA dikurangi dengan MA, kecepatan awalnya V0. Nah, dari sini kita akan temukan F0
F0 kalikan delta T per 2 itu sama dengan MA, ini adalah VA min V0. Jadi kita bisa mengubahnya jadi VA min V0 sama dengan F0 kalikan delta T per 2 MA. Nah, kemudian kita akan pilih jawaban yang sesuai dari soal ini. Jadi untuk yang sesuai itu adalah jawaban B. Jadi VA min V0 sama dengan V0 kalikan delta T per 2 MA. Kemudian soal yang ketiga. Sebuah benda A bermassa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Benda tersebut menumbuk benda B yang diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami oleh benda A ditunjukkan dalam gambar besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda B. Oke. Nah, besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda B nanti akan sama dengan gaya impulsif yang diberikan A kepada B. Jadi nanti kita akan bisa mencari menggunakan impuls. Jadi impuls pada benda A sama dengan luas kurva. Jadi luas daerah ya, luas daerah di bawah grafik ini, di dalam grafik segitiga ini. Nah, berarti nanti di situ perlu kita ketahui untuk ini impuls itu adalah F kalikan delta T, kemudian luas ini adalah setengah kalikan delta T kalikan F0. Nah, dimana delta T nya kan sama, sehingga ini bisa kita hilangkan. Nah, berarti FA atau gaya impulsif yang dilakukan A kepada B sama dengan F0 per 2, atau ini berarti 0,5 F0. Jadi jawaban yang cocok adalah E. Lanjut di soal yang keempat. Di soal yang keempat ini disebutkan sebuah benda A bermassa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Benda tersebut menumbuk benda B yang diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami benda A ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Jadi di sini di kurvanya ada F0, ada F ya, grafik hubungan antara F dan T, maksimal atau tingginya gaya atau gaya tertingginya adalah F0. Kemudian pertanyaannya adalah energi kinetik benda A setelah tumbukan. Jadi energi kinetik benda A setelah tumbukan ini mirip dengan soal yang pertama tadi. Jadi untuk energi kinetik nanti kita akan mencari bahwa EK ini ya, EK sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, dari situ nanti kita akan mencari berapakah energi kinetik setelah tumbukan ini. Jadi berikutnya, oke, kita lanjutkan untuk I impuls itu sama dengan delta P. Nah, impulsnya adalah luas dari trapesium itu, berarti setengah kali jumlah sisi sejajar yang bawah ini berarti 5 ditambah sisi yang atas ini adalah 1 ditambah 1, kemudian tingginya adalah F0 sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum awalnya adalah MA kalikan V0. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh P aksen ini sama dengan 3F0, karena ini 5 tambah 1 6 kalikan setengah jadi 3, kemudian ditambah dengan MA V0 ya, kemudian kita akan mencari energi kinetiknya. Energi kinetik dari A, energi kinetik A aksen gitu ya, sama dengan P aksen per 2MA. Nah, P aksen tadi ini kuadrat ya, P aksen kuadrat. Nah, P aksennya kita sudah dapatkan 3F0 plus MA kalikan V0, atau bisa juga kita tuliskan M0 VA
plus 3F0 kuadrat per 2MA. Jadi ini adalah energi kinetik benda A setelah tumbukan. Nah, kita akan mencari manakah yang sesuai untuk jawaban soal nomor 4 ini. Jadi 1/2MA, kemudian ya ini, jadi 1/2MA kalikan MA V0 plus 3F0, kemudian dikuadratkan. Yang B. Baik, sekarang terakhir soal yang kelima. Sebuah benda A bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0A dan menumbuk benda B dalam keadaan diam. Laju benda A dan benda B sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan setelah tumbukan ditunjukkan oleh grafik. Tumbukan kedua benda terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu delta T0. Masa benda A dan masa benda B masing-masing adalah MA dan MB. Maka besar dan arah gaya rata-rata yang dialami oleh benda A saat tumbukan. Ya, jadi nanti gaya rata-rata yang dialami benda A itu sama dengan gaya impulsif yang diberikan oleh benda B terhadap benda A. Itu boleh sama saja. Kemudian kita nanti akan mencari di sini adalah gaya rata-rata. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, diketahui di soalnya itu adalah A bergerak sepanjang sumbu X positif. Kemudian kita lihat A, kecepatannya adalah V0A itu awal. Kemudian yang akhir adalah VA, ini masih positif. Berarti nanti arahnya masih tetap ke arah sumbu X positif, hanya saja nilainya menjadi berkurang. Berarti ada gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak, yaitu gaya impulsif yang diberikan B kepada A. Jadi arahnya ke arah kiri, sumbu X negatif nanti. Jadi nanti kemungkinan jawabannya adalah ada A, ada C, ada D. Itu yang memungkinkan, yaitu arahnya ke arah sumbu X negatif, jadi gaya yang dialami oleh benda A. Kemudian tinggal berapakah besarnya. Jadi untuk besarnya gaya yang diberikan, nanti kita bisa menggunakan impuls dari benda B. Jadi ada IB itu sama dengan delta P B. Kemudian untuk IB ini adalah F impulsif atau gaya impulsif B kalikan selang waktu tumbukan atau lamanya kontak delta T0. Kemudian di sini adalah MV kalikan B aksen min M, ini MB ya, MB kalikan V0B ya, atau V awal dari benda B. Nah, jadi ini ada F B, kemudian ini ada delta T0, kemudian kecepatan akhir B adalah M B VB, kemudian min 0. Kenapa kok ini 0? Karena di grafik itu tampak bahwa pada saat sebelum tumbukan kecepatan dari benda B ini adalah 0 ya, jadi di sini adalah 0, ini adalah V0B sama dengan 0. Jadi ini untuk benda B, yang ini untuk benda A. Oke, jadi kemudian dari sini kita bisa peroleh FB sama dengan, jadi ini ada FB sama dengan MB VB per delta T0. Jadi kalau misalkan digambarkan, jadi benda A, kemudian ini benda B ya, ketika terjadi tumbukan maka ada gaya FB yang ke arah kiri, sehingga menyebabkan kecepatan dari benda A itu nanti semakin berkurang. Jadi arahnya ke arah sumbu X negatif, besarnya adalah MBVB per delta T0. Jadi jawaban yang sesuai itu nanti adalah ini, yang E. Nah, baik, demikian pembahasan soal di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.